Halo pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Jadi hari ini Minggu tanggal 10 Oktober. Jadi kami rombongan jadi dengan grup JJA. Jadi pagi hari ini kami akan menuju ke puncak Telomoyo. Jadi lokasinya dekat dengan daerah Kopeng. Jadi kalau dari utara itu dari arah Salatiga, kalau dari arah selatan. Jadi karena kami dari Jogja, kami menuju ke Magelang dulu. Nah setelah itu baru ke arah Kopeng. Nah kami sudah kumpul di pom bensin dekat Kopeng. Kita sudah berkumpul kurang lebih sekitar 11 orang. Yang dari Jogja saya, Pak Eko, Pak Narto, Pak Arif. Terus yang dari Klaten Mas Bito, yang dari Solo Pak Erwin, yang dari Boyolali Mas Bambang. Terus yang dari Semarang Mas Beni. Nah ini jarang sekali yang bisa ikut hadir ya. Nah berikutnya lagi dari Wonosobo. Jadi grupnya barengan barusan dari dengan Mas Febian juga, Mas Ayes, Mas Febian, Mas Haris Yusuf. Mereka dari arah Wonosobo. Jadi Cilacap, Purbalingga dan Wonosobo. Nah kami sudah kumpul 11 orang. Jadi menuju ke Telomoyo saat ini. Yang berhalangan tidak bisa gabung Pak Julius, Mas Joko dan Mas Aan. Nah sambil jalan, jadi kami akan menuju ke puncak Telomoyo. Jadi dari arah Kopeng ini menuju ke tempat lokasi. Kalau ngelihat dari peta sih cukup dekat ya. Jadi kurang lebih sekitar tidak sampai 10 kilo. Nah di puncak Telomoyo itu kalau dari kejauhan itu kelihatan ada menara-menara yang banyak sekali di atasnya, di puncaknya, dan kita nanti akan menuju sampai ke sana. Oke, nanti kita akan update lagi teman-teman sampai selama perjalanan dan sampai dengan di lokasi. Nah, di sini ada area parkiran bagi pengendara yang pakai mobil. Jadi kalau pakai mobil tidak bisa naik. Nah, nanti di sini akan disediakan jadi berupa penyewaan jeep. Nah, kalau roda 2, jadi kita bisa langsung nanti menuju ke arah puncak Telomoyo. Nanti di depan kita akan bayar parkir atau biaya masuknya. Nah, di sini kita masuk bagi roda 2, jadi kita harus bayar dulu. Kita ada 11 orang. Jadi satu PSC yang jadi bendahara. Nah, dia yang sudah ngurusin. Nah, selanjutnya kita jalan lagi, teman-teman. Jadi karena jalurnya nanjak ya, dan jalannya juga tidak begitu lebar, dan aspalnya juga kurang begitu bagus. Dan kita jalannya harus pelan-pelan aja di sini. Nah ternyata juga cukup panjang, dan beberapa yang saya lihat itu ada atlet-atlet yang lari atau jogging. Jadi ternyata beberapa peserta yang lari itu juga saya lihat dari bawah itu sampai beberapa orang itu juga kita temui di sepanjang jalan ini. Nah jalurnya ini kurang lebih sekitar ada 4 sampai 5 kilo ya.
Jadi kita harus ngambil di satu sisi karena di sebelahnya ini. Jadi kalau misalnya ada dari atas yang turun ya, jadi mereka harus pakai kendaraan yang pakai jalur yang sebelah kanan. Jadi kita harus di sisi sebelah kiri. Nah, karena jalurnya sempit ya kita tetap pelan-pelan saja sambil menikmati keindahan alam di uh, kita menuju ke puncak Telomoyo. Nah, ini kita udah sampai di apa namanya pertengahan bukit puncak Telomoyo ya. Jadi kita ngambil beberapa dokumentasi dulu karena di backgroundnya ini ada tulisan Telomoyo. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman. Jadi jalanan di sepanjang menuju ke puncak Telomoyo ini ternyata hari Minggu ini sangat ramai sekali. Jadi mungkin karena mereka juga menunggu pandemi selesai dan mumpung ada hari libur ya, termasuk kami juga. Jadi ternyata mereka sudah dari pagi. Jadi karena kita siang hari ya, jadi kebetulan cuacanya juga cukup cerah. Dan bagusnya kalau di pagi hari biasanya kalau ada awan, jadi kita berada seolah-olah di atas awan. Kita bisa lihat ya, jadi jalurnya berlika-liku. Jadi tikungan ke kanan dan ke kiri dan kondisinya menanjak, jalurnya sempit dan kebetulan juga pengunjungnya ramai. Dan tadi kita juga lihat ada peserta yang lari ya teman-teman. Nah, di sepanjang jalan ini juga kelihatan, jadi tampak gunung-gunung yang apa namanya di sebelahnya tuh, jadi pemandangannya sangat bagus sekali. Nah, ternyata di sini juga sudah mulai disiapkan kayak wisata Flying Fox. Jadi mungkin sudah mulai bisa dijual ya. Dan saat ini memang kondisi di puncak Telomoyo ini sebagai wisata yang cukup viral saat ini. Ternyata jalurnya di sini cukup panjang teman-teman. Jadi saya pikir hanya di beberapa tempat saja atau beberapa lokasi saja yang dijadikan orang-orang apa namanya melihat ketinggian ya. Tapi dari bawah tadi sudah kelihatan. Jadi ada beberapa orang cukup ramai ya. Jadi mereka berada di pinggiran jalan ini, jadi bisa ngelihat pemandangan yang berada di bawahnya. Dan jalannya juga masih cukup sempit. Nah, bagi pengendara matic khususnya, jadi sebaiknya cukup berhati-hati. Jadi karena engine brake-nya biasanya kalau matic ini tidak ada ya. Kalau kita pakai motor laki, kita masih bisa ngoper gigi, deselerasi dan ada pengereman di bagian engine-nya. Nah, kita sudah mulai mendekati ke arah puncak Telomoyo. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, dari Kopeng itu sudah kelihatan ada menara-menara di puncak bukit
Nah, kita saat ini sudah menuju ke arah menara-menara ini. Nah, ini di depan. Nah, ini ternyata sudah sampai ya teman-teman. Nah, inilah menara-menara yang tampak dari Kopeng ya. Jadi pada saat kita tadi kumpul, nah di kejauhan itu sudah kelihatan. Jadi puncak Telumoyo di ujungnya itu ada menara-menara. Nah, kita sudah sampai di sini teman-teman. Nah, saatnya kita balik lagi. Jadi kita harus turun lagi. Jadi sambil menikmati pemandangan, dan ada beberapa spot foto nanti akan kita ambil di sini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita baru cari makan siang. Nah, kita mulai turun teman-teman. Jadi sudah saatnya kita makan karena jamnya ya, jadi sudah siang. Nah, kita kembali lagi ke jalur yang tadi lagi pas saat berangkat. Nah, kita makan di daerah Kopeng. Nah, kita sudah sampai di rumah makan di daerah Kopeng ya. Jadi Mas Bito tadi izin pulang duluan, jadi karena ada acara. Nah, kita udah makan siang ini, dan teman-teman sudah mulai mengumpulkan uang. Jadi kami punya tradisi setiap kali touring kita memberikan urunan masing-masing itu 100.000. Nah, sehingga uang terkumpul, dan kalaupun misalnya habis kita buat makan pada saat itu jadi sisa, nah sisanya ini nanti dimasukkan ke kas. Nah, sehingga akhirnya kas ini berkembang, dan seperti kemarin kita bikin kaos, dan suatu saat nanti mungkin bikin jaket atau mungkin bikin rompi. Nah, kita ngambilnya dari kas ini. Jadi kita tidak mengandalkan atau tidak meminta dari sponsor dari manapun. Nah, waktu sudah hampir mendekati jam 2, jadi kami bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kelancaran. Jadi mudah-mudahan lain waktu kita akan bisa berkumpul kembali, touring kembali. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Salam safety riding.